Indonesia swasembada pangan. Itu yang pertama. Dan ini adalah dari target 4 tahun, tapi kita capai insya Allah 1 tahun. Kita buktikan bangsa Indonesia, bangsa yang kuat, bangsa yang berkemampuan, bangsa yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya diundang hari ini pada acara panen raya dan pengumuman resmi bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan. Kabar baik datang dari dalam negeri dengan kebijakan-kebijakan strategis dari Indonesia. Keputusan tanah air menyetop impor beras dari berbagai negara mulai berdampak negatif untuk negara sekitar, khususnya Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Vietnam menjadi negara yang mengalami kerugian besar karena stok beras mereka menjadi surplus dan tidak ada yang membeli. Akibatnya harga beras di dunia menjadi tertekan karena harganya yang makin anjlok. Vietnam mengalami penurunan ekspor beras mencapai 11,5% atau sekitar 8 juta metrik ton. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia buat dunia mengalami kerugian besar sebagai berikut. Kebijakan stop impor beras yang malah menguntungkan. Apakah kamu masih bangga menjadi warga negara Indonesia hingga saat ini? Rakyat Indonesia memang sering dikasih berita-berita buruk tentang negara ini dari kebijakan yang tidak pro rakyat dari pemerintah. Tapi kita harus mendukung dan mengapresiasi sejumlah program pemerintah yang telah berhasil. Pelan tapi pasti, bangsa kita telah menuju ke arah perekonomian sebagai negara maju. Kami di sini hanya menerangkan fakta yang telah berhasil dicapai oleh bangsa ini. Fakta pertama, Indonesia mengumumkan pencapaian luar biasa mengamankan status swasembada beras. Pencapaian besar ini masuk dalam catatan buku sejarah menyimpan cadangan beras terbesar sejak era Soeharto. Stok pangan Bulog kita berada di level tertinggi sepanjang sejarah. Pemerintah tidak perlu lagi bergantung pada pasokan pangan dari negara luar. Artinya kita bukan lagi dikenal sebagai konsumen, melainkan pemain utama ekspor beras di dunia, khususnya ASEAN. Prabowo Subianto merasa sangat lega karena Indonesia sudah tidak mengimpor beras lagi. Klaim swasembada beras menjadi bukti nyata kerja keras seluruh elemen, khususnya petani tanah air. Namun setiap kebijakan yang diambil Indonesia pasti ada pihak yang dirugikan. Belum lagi setelah pengumuman keberhasilan ini, harga beras global dikabarkan ikut jatuh. Zulkifli Hasan mengatakan selama ini Indonesia menjadi pembeli beras terbesar. Akibatnya negeri Nusantara banyak diakal-akali oleh negara luar, salah satunya soal kepastian harga beras. Negara-negara pengekspor beras ke Indonesia sering kali menaikkan harga dan memeras. Artinya Indonesia selalu dibuat tidak mandiri dan harus bergantung ke mereka. Ternyata kita ini pembeli beras terbesar di dunia. Dulu waktu saya Menteri Perdagangan, itu beras $650 AS per tonnya. Sekarang karena kita tidak belanja, beras itu di bawah $400 AS. Jadi pengaruh ke harga dunia luar biasa. Situasi tersebut jelas menjadi ancaman besar untuk negara di kawasan Asia Tenggara. Sebut saja Malaysia yang sampai kalang kabut karena dilanda krisis beras yang hebat. Alhasil pemerintah negeri jiran ingin berguru ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di sektor pertanian. Kabar ini disampaikan langsung oleh Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin. Jadi kurang dari peristiwa-peristiwa itu, Presiden Indonesia pada suatu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian. Dan mereka telah mentransformasi dari atas sampai bawah pertanian, ungkap anggota parlemen Malaysia itu. Negara besar alami kerugian yang tinggi. Sampailah kita di bulan pertama Indonesia tidak mengimpor beras. Harga beras dunia semakin anjlok.
Menurut berbagai sumber, harga beras global diperkirakan akan tetap berada di bawah tekanan di tahun 2026. Alasannya, negara produsen utama seperti India, Thailand, dan Vietnam bersaing mengirimkan kelebihan pasokannya. Sebagai informasi, kedua negara ini menjadi negara yang paling berdampak. Sejak Indonesia memutuskan untuk tidak impor, Thailand dan Vietnam kelebihan stok beras yang melimpah. Akibatnya, kedua negara kebingungan untuk menjual beras mereka. Bahkan hampir 90% stok beras harus terbengkalai menyisakan berjuta-juta ton. Minimnya negara pembeli membuat Vietnam dan Thailand mengalami kerugian yang besar. Kita ambil data dari tahun 2025 yang lalu. Menurut data, Vietnam mengekspor 8 juta ton beras dan meraup keuntungan bersih mencapai 4,1 miliar US dollar atau 68 triliun rupiah. Namun di bulan Januari ini saja, ekspor Vietnam menukik tajam hingga 10,8%. Salah seorang pedagang di kota Ho Chi Minh mengatakan kalau permintaan luar negeri saat ini sedang melemah. Salah satu faktor terbesarnya adalah karena Indonesia sudah menutup ekspor beras dari Vietnam. Bahkan beras dari negeri naga kalah saing dari yang dihasilkan oleh petani India. Saat ini negara tersebut sudah menawarkan beras parboiled pecah 5%. Menurut Niraj Kumar, harga yang ditawarkan dari beras India sangat murah dari yang ditawarkan Vietnam. Sepinya minat pembeli beras membuat produksi diperkirakan akan menurun. Pasalnya, selain Indonesia, Filipina juga membatasi importir beras karena ingin mandiri. Vietnam pun harus memutar otak agar negaranya tidak terus merugi. Mereka akan mencari pangsa negara baru untuk mengekspor beras ke sejumlah negara, salah satunya Afrika. Gak hanya Vietnam, Kamboja dan Thailand juga ikut menjadi korban dari kebijakan Indonesia. Pemerintah kini mulai mengevaluasi ulang kerjasama strategis dengan Thailand. Hubungan yang sebelumnya sangat harmonis kini berada di titik persimpangan. Negeri Gajah Putih ini menganggap Indonesia bukan lagi sebagai mitra yang strategis. Jaket super tebal dari brand X Urban kini ada potongan harga mencapai 45%. Cek linknya di bawah ini. Negara tetangga meminta bantuan Indonesia. Petani Thailand pun ikut pusing dengan keputusan Indonesia yang stop impor beras. Kamu sadar gak sih, mereka mengharapkan Indonesia untuk terus-menerus membeli beras darinya. Indonesia yang biasanya muncul sebagai pembeli beras di pasar, kini memilih diam. Tidak impor, tidak belanja, tidak ikut antri di pasar global, dan keputusan yang diambil ribuan kilometer dari Bangkok. Bagi negara sekelas Thailand, beras bukan lagi menjadi sekedar makanan pokok, melainkan juga menjadi sumber devisa negara. Bahkan sebagian besar devisa Gajah Putih berasal dari ekspor beras. Tapi saat Indonesia berhenti impor karena swasembada, keseimbangan itu goyah. Setiap kali Indonesia impor, stok terserap, harga stabil, dan petani Thailand punya harapan besar. Tapi saat Indonesia berhenti impor, keseimbangan itu mulai goyah. Akibatnya, petani Thailand harus menanggung kerugian akibat beban produksinya yang semakin besar. Pemerintah Thailand menghitung ulang kerugian-kerugian yang harus diterima oleh para petani. Pupuk mahal, air yang tidak gratis, hingga tenaga kerja yang harganya meningkat. Thailand sebenarnya bukanlah negara lemah, tapi dalam situasi ini ia menjadi korban sistem pasar global. Negeri Gajah Putih terlalu bergantung pada sistem pasar global dari segelintir pembeli. Yang menarik, Indonesia sama sekali tidak berniat membuat petani Thailand merugi. Hal ini disampaikan langsung oleh Adil Amrullah atau yang biasa akrab disapa Cak Dil. Indonesia itu tidak sedang menyerang siapa-siapa, tapi ketika kita berhenti impor, pasar global langsung goyah. Masalahnya kita tidak pernah menganggap itu sebagai kekuatan. Kita kira ini cuma urusan perut sendiri, kata Cak Dil. Adil Amrullah menambahkan Indonesia juga sedang memainkan peran besar tanpa sadar sedang bermain. Kini petani Thailand terjepit di tengah kebijakan global yang tidak menentu.
Malaysia juga telah meminta Indonesia untuk mau mengekspor berasnya. Alasannya, stok beras di Malaysia mulai mengalami krisis karena menurunnya produksi. Indonesia bukan yang pertama kalinya mengekspor beras ke negeri jiran. Di awal tahun 2025 yang lalu, negeri Harimau Malaya juga pernah meminta pertolongan Indonesia untuk menambah produksi beras. Sepatu sneakers dari Aiso kini turun harga mulai dari 200 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ketegasan Indonesia buat dunia alami kerugian besar. Bagaimana pendapatmu? Apakah Indonesia mampu mengambil alih Vietnam dan Thailand menjadi eksportir beras terbesar di dunia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.